kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa, masih bersama Kak Aida. Iya, iya. Masya Allah. Ya, nah boleh dilanjutin lagi nggak Kak tentang tadi yang relevan dengan Iya, trainer. Jadi tadi saat bangku kuliah ya, iya. udah mulai Jadi nyemplung buat coba-coba trying bener. to be trainer ya. Iya, habis itu setelah S2 Mhm. masuk di dunia akademisi kan sebagai Ah, apa namanya sebagai staf pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar gitu. Ya udah mulai dari situlah kemudian mulai benar-benar yang training beneran. Ada orang yang panggil, ada orang yang percaya, boleh nggak nih training untuk public speaking waktu itu. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang akhirnya dipercayalah sama beberapa temen juga yang kebetulan punya sekolah public speaking. Aku jadi beberapa termasuk tim yang ikut gabung juga di dalamnya meskipun baru guest mentor ya, karena aku belum bisa membagi banyak waktu untuk betul. trainer ini karena memang kesehariannya kan lebih banyak sebagai ibu rumah tangga dan juga master of ceremony gitu. Oke. Nah, berbicara mengenai perjalanan ya yang sudah hampir separuh nih. Masya Allah, Tapi masih banyak banget deh, bukan flashback. separuh, bukan separuh. Sebelum menjadi Aida yang sekarang Ya. nih, boleh mungkin disebutkan ke pemirsa waktu zaman sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 itu dirunut, itu di mana aja nih Kak dan ambil jurusan apa? Boleh tahu nggak? Oke. Aduh, SD ya? Mulai dari SD berarti. TK mungkin kalau misalnya sekolah TK Oh, juga TK. boleh. Disebutin nama TK-nya? Iya, nggak Oh apa-apa. ya. Jadi aku tuh TK sebenarnya sampai S2 ya, gitu. lahir di Sungguh Minasa di Kabupaten Goa. Jadi saya adalah orang Goa asli, teman-teman. Coba pemirsa Tahu nih. Lolo gua ya. Dan saya juga pernah jadi Dara Goa Wow. 2009 waktu itu. Wow. Ikut Dara Daeng dan kemudian mewakili Goa di Dara Daeng Sulsel 2009. Oke. Jadi TK di TK Aisyah Sungguh Minasa, SD di SD Negeri 6 Bonto Kamase, SMP di SMP Negeri 1 Sungguh Minasa. SMA sebenarnya aku mulai mau coba mendobrak keluar dari Sungguh Minasa waktu itu. Jadi sempat lulus di salah satu SMA andalan di Makassar, tapi nggak dibolehin sama orang tua. Jadi akhirnya masuk lagi ke Jarak Sungguh ya, Minasa. jarak ya. Bener jarak dan mungkin karena ada anggapan anak gadis, Oke. anak perempuan itu nggak boleh keluar terlalu jauh dulu gitu. Betul, Jadi akhirnya ujung-ujungnya masuk lagi di SMA Negeri 1 Sungguh Minasa. Salis ya. Salis. Mana Oke. nih alumni Salis? Oke, selepas itu Kak S1 ya, S2. S1 alhamdulillah dapatnya di Komunikasi Unhas. S2 kemudian masuk di waktu itu ambil konsentrasi Public Relations di S1 Komunikasi Unhas. Kemudian S2 alhamdulillah dapat beasiswa pasca sarjana, pendidikan pasca sarjana dalam negeri dari Kemendikti 2012 sebagai calon dosen. Jadi waktu itu aku dapatnya beasiswa calon dosen memang yang mengharuskan setelah kita keluar S2 itu harus ngajar gitu. Oke. Jadi dapatnya 2012, konsentrasi aku pilih waktu itu komunikasi politik. Wow. Ya. Jadi ya lebih banyak ngomongin tentang politik, Pemerintahan kebijakan, ya, tata negara betul. kayak gitu. Kayak Luar biasa. Apa formal, semi formal dan formal itu di mana gitu Kak? banyak banget ya. Tapi aku satu hal yang paling aku ingat dalam hidupku dan salah satu organisasi aku masukin dan itu mengubah banyak sekali cara aku memandang memandang diriku sendiri. Pokoknya banyak mengubah perspektifku itu di HMI. Himpunan Mahasiswa Islam. Waktu itu aku masuknya di komisariat Makassar Makassar Timur ya. Jadi yang Unhas, komisariat Unhas, tapi lebih ikut bastranya itu di kedokteran gigi malah. Karena waktu itu Ini kan jumping ya, politik. iya, kemudian kebetulan iya. oh enggak sih Kak, stereotip anak HMI waktu itu jangan sampai salah masuk komisariat gitu kan. Karena aku ngeliat tuh banyak temen-temen yang masuk HMI, ikut Bastra, kemudian kok jadi kayak
sorry ya, karena waktu stereotip mahasiswa waktu itu kan ikut demonstrasi Betul. gitu loh. Betul. Yang benar-benar Citranya ya kayak citranya buruk. ini radikal seperti itu. gitu. Ya radikal, Ya, benar. citranya ya. Nah, akhirnya aku tidak mau seperti itu. Betul. Cobalah aku komunikasi dan cari orang yang bisa diajak ngobrol. Waktu itu Kak Dokter Gigi Arif Rosi Hasan yang mantan ketua umum HMI tahun berapa ya, tahun 2001 2004 kalau nggak salah, yang kasih aku masuk nih di komisariat kedokteran gigi karena di situ nggak dia tengah-tengah gitu. Akhirnya masuk ke kedokteran gigi dan alhamdulillah mulai masuk dari situ tuh benar-benar mengubah mindsetku, bagaimana cara terutama untuk konsep ikhtiar dan takdir. Jadi mulai dari situlah aku mulai coba untuk membangun masa depanku itu kayak gimana gitu loh. Aku catet lah sebelum usia 28 tahun aku harus jadi dosen. Dan benar banget. Itu ketika aku udah jadi dosen, ketika udah lulus S2, aku lihat lagi tuh catatan di agenda yang aku poin-poin. Ini macam ini Dan ya, mind mapping ya. Iya. Bukunya siapa ya waktu itu? Aku sempat baca bukunya tentang mengelola masa depan. Aduh, siapa sih, lupa banget. Pokoknya aku banyak baca buku-buku yang terinspirasi gimana sih dengan ya, hal-hal terinspirasi seperti itu untuk kayak memetakan masa depan tuh kayak gimana. Iya, kalau saya sebutnya tuh mind mapping. Iya, Iya, betul. Nah, ini saya salut banget nih pemirsa, soalnya dari ini belum segmen keberapa pemirsa, Ini tapi udah baru nangkapnya, awal ya. iya, udah nangkapnya banyak banget bidang di dalamnya. Ada akademisinya, ada entertainingnya, ya, ada budayanya, ada agamisnya, Masya Allah seimbang banget deh, paket komplit ya. Oke, by the way, selain yang tadi organisasi, ada nggak komunitas-komunitas? Mungkin macam yang tadi disebutkan duta wisata atau apa tuh? Silakan. Jadi waktu itu ikut jadi dulu tuh belum ada pemilihan langsung ya. Artinya belum ada di Goa itu belum ada Tuloloa apa? Tarungka Tulolo. Ya, Turungka dan Tulolo Iya. gitu kan. Baru caranya itu pemilihan langsung dari kebetulan waktu itu pemerintah kabupaten yang di dalamnya itu ada dinas pariwisata waktu itu tahun 2009. Akhirnya aku direkomendasiin sama seorang temen nih. Coba deh, akhirnya ikut, dipanggil waktu itu, ketemu dan interview. Alhamdulillah lolos sebagai Dara Goa 2009 dan mewakili Sulsel di Dara Daeng 2009 provinsi. Oke, kita tahan dulu, keep your statement, ini masih banyak banget yang perlu diulik pemirsa. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel, bukan perempuan biasa.